Di tengah hamparan luas Danau Toba, sering muncul kisah-kisah tentang makhluk gaib yang bersemayam di kedalamannya. Para nelayan percaya bahwa ada sosok naga penjaga yang mengawasi danau, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Namun, tak ada yang benar-benar tahu apakah itu hanya mitos atau kenyataan. Suatu hari, seorang arkeolog muda bernama Arya menerima undangan dari seorang profesor tua di Sumatera Utara yang mengklaim telah menemukan bukti fisik tentang keberadaan naga tersebut. Tanpa ragu, Arya berangkat, tak menyadari bahwa petualangan ini akan mengungkap rahasia yang telah terkubur selama berabad-abad. Arya adalah seorang peneliti muda yang telah lama tertarik pada legenda Nusantara. Suatu sore, ia menerima surat dari Profesor Dharma, seorang sejarawan yang telah menghabiskan puluhan tahun meneliti mitos di sekitar Danau Toba. "Saya menemukan sesuatu yang bisa mengubah sejarah. Temui saya di Parapat secepatnya." Surat itu disertai dengan foto sebuah artefak berbentuk sisik besar berwarna keemasan yang tampak bersinar di bawah cahaya. Arya tercengang. Apakah ini benar-benar sisik naga? Ia segera mengatur perjalanannya ke Parapat, tempat di mana misteri Danau Toba akan terungkap. Setibanya di Parapat, Arya langsung menemui Profesor Dharma di rumahnya yang sederhana namun penuh dengan buku dan benda-benda kuno. Profesor itu menunjukkan kepadanya sebuah kotak kaca yang berisi sisik keemasan besar. "Saya menemukannya di dasar danau," ujar Profesor Dharma. "Dan saya yakin ini bukan berasal dari hewan biasa." Arya memegang artefak itu dan merasakan sensasi aneh, seperti ada energi yang mengalir di dalamnya. Profesor Dharma lalu menjelaskan bahwa ada legenda lama tentang seorang naga penjaga yang konon berasal dari seorang manusia bernama Sang Barumun. Ratusan tahun lalu, di sebuah desa di tepian Danau Toba, hiduplah seorang pemuda bernama Barumun, seorang nelayan yang rendah hati. Ia dikenal karena keberaniannya menantang arus danau yang ganas demi mencari ikan terbaik. Suatu hari, Barumun menangkap seekor ikan emas besar yang bersinar seperti matahari. Saat hendak memasaknya, ikan itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik bernama Nauli, yang ternyata adalah jelmaan putri naga dari dasar Danau Toba. "Aku telah dikutuk untuk hidup sebagai ikan," kata Nauli. "Tapi kau telah membebaskanku." Terpesona oleh kecantikannya, Barumun dan Nauli pun menikah dengan satu syarat, Barumun tidak boleh mengungkit masa lalunya sebagai ikan. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang putra. Namun, suatu hari, dalam keadaan marah, Barumun melanggar janjinya dan menyebut Nauli sebagai anak ikan. Nauli menangis dan kembali ke danau, menghilang selamanya. Sang anak, yang mewarisi darah naga, kemudian berubah menjadi sosok naga raksasa yang menjaga danau sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan ayahnya. Naga itulah yang kini dikenal sebagai naga penjaga Danau Toba. Mendengar legenda itu, Arya semakin penasaran. Profesor Dharma mengajak Arya untuk menyelam ke dasar Danau Toba, di mana ia menemukan sisik tersebut. Dengan peralatan selam lengkap, mereka mulai menelusuri kedalaman danau. Airnya semakin gelap dan dingin. Tiba-tiba, Arya melihat sesuatu yang mustahil, sebuah bangunan kuno seperti candi yang tertutup lumut dan terumbu karang. Di antara reruntuhan itu, ada ukiran naga raksasa yang mirip dengan legenda Sang Barumun. Namun, sebelum mereka bisa menjelajah lebih jauh, mereka merasakan getaran hebat, seolah ada sesuatu yang bergerak di dasar danau. Saat mereka hendak kembali ke permukaan, sesuatu muncul dari kegelapan, sepasang mata besar berkilauan seperti emas. Makhluk itu berenang dengan keanggunan yang mengerikan. Arya dan Profesor Dharma membeku di tempat. Sang naga tidak menyerang, tetapi seolah mengamati mereka. Dalam momen singkat itu,
Arya merasa seakan naga itu ingin menyampaikan sesuatu. Namun, sebelum mereka bisa memahami lebih lanjut, arus kuat menarik mereka ke atas, seolah-olah naga itu sengaja mengusir mereka agar tidak terlalu jauh ke dalam rahasia danau. Setelah kembali ke daratan, Arya dan Profesor Dharma mencoba mencari tahu lebih lanjut. Mereka menemukan teks kuno yang menyatakan bahwa Sang Barumun masih ada, terperangkap dalam bentuk naga karena dosa manusia yang tidak menghargai alam. Legenda itu bukan sekadar mitos. Naga penjaga Danau Toba benar-benar ada, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Arya menyadari bahwa tugas mereka bukanlah membuktikan keberadaan naga itu kepada dunia, tetapi memahami bahwa legenda itu adalah peringatan agar manusia tidak serakah dan tetap menjaga kelestarian alam. Arya meninggalkan Danau Toba dengan pemahaman baru. Ia tidak bisa membawa bukti fisik kepada dunia, tetapi ia membawa kisah yang lebih berharga, sebuah legenda yang masih hidup, bersembunyi di balik kabut Danau Toba. Dan bagi mereka yang percaya, jika suatu hari air danau mulai bergejolak tanpa sebab, itu mungkin tanda bahwa naga penjaga Danau Toba masih mengawasi kita semua. Legenda ini mengingatkan kita untuk menghargai alam dan warisan leluhur. Kisah naga penjaga Danau Toba tetap hidup dalam ingatan, menjaga rahasia dan keseimbangan dunia yang lebih besar dari yang kita pahami.